Kalau memang itu cocok untukmu, Allah kabulkan. Setelah khotaman ini kamu kabulkan juga doa ini. Kenapa? Karena doanya sudah kita lewat beliau, sudah lewat wali kutub tadi. Allahumma ya qadhil hajat, Allahumma ya qadhil hajat. Kita doanya kan sangat luar biasa. Kita tidak minta ini, kita butuh ini, tidak. Tapi ya Allah, Kaulah yang mengabulkan segala hajat. Hajat kita banyak, keinginan kita banyak, banyak sekali keinginan kita. Tapi apa? Kita doanya seperti itu. Nah, Allahumma ya qadhil hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah, ya, yang menutupi segala kebutuhan, yang mencukupi segala kebutuhan. Allahumma ya dafi'al baliyah, ya Allah yang menolak segala mara bahaya dan bencana. Allahumma ya syafil Allah, ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Terus kita doa. Terakhirnya apa? Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berdoa ditutup dengan Allahumma ya arhamar rahimin 3 kali, maka doanya sangat mustajab. Allah malu kalau tidak mengabulkan doa tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita doa, sudah doanya Robito dengan wali kutub Syekh Ahmad Bakir, kemudian kita doanya seperti itu, kira-kira Allah tahu persis nggak Pak doa kita? Yang diinginkan kita tahu persis nggak? Tahu Pak. Makanya orang-orang yang berzikir ini kadang-kala sebelum doa tiba-tiba sudah dikabulkan. Ya, saya yakin yang di sini banyak yang belum doa, ya Allah. Kayaknya baru mau doa kok tiba-tiba sudah ada. Itu sudah biasa bagi orang-orang yang berzikir, nggak usah heran. Kenapa? Wallahu ya'lamu fis sudur. Allah tahu persis apa yang ada di dalam hatimu. Kemudian yang terakhir ini adalah doa ya latif. Ya latif ini Pak, ini sangat-sangat luar biasa Pak. Ya, ini sebagai jalbul rizki. Jadi penarik rizki, dan juga orang itu kalau ingin cepat terlaksana hajatnya itu baca ya latif yang banyak. Ya latif yang banyak. Kemudian apa? Wasilah, kalau misalnya masuk di penjara supaya cepat keluar, baca ya latif yang banyak. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, setiap hari malaikat itu mencari Pak, mencari Bu. Yang dicari apa? Yang dicari bukanlah hal-hal yang jelek-jelek. Yang dicari oleh malaikat adalah tempat-tempat di mana ada majelis zikir. Jadi malaikat memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari tempat-tempat majelis-majelis zikir setiap harinya. Ketika malaikat itu ketemu dengan sebuah majelis zikir, maka apa yang dikatakan oleh malaikat? Para malaikat yang lain, turun kemari untuk mendengarkan, untuk sama-sama berzikir. Nah, itulah makanya rumah-rumah yang buat berzikir, rumah-rumah yang dijadikan majelis zikir ini adalah rumah yang paling sering didatangi oleh para malaikat. Masya Allah. Ya, asal jangan malaikat Israel ya Pak ya. Kalau didatangi karena rumahnya jarang buat zikir, yang datang yang malaikat juga, cuma malaikat yang terakhir yang akan menghapus nyawa kita, gitu ya. Tapi malaikat Israel, malaikat yang turun di majelis zikir ini adalah malaikat rahmat. Ketika dia turun di majelis zikir, maka apa kata malaikat? Bentangkan sayapmu. Maka malaikat itu membentangkan sayapnya dari bumi sampai ke langit dunia. Apa yang ada dalam bentangan malaikat tadi? Yang ada dalam bentangan sayap malaikat itu adalah rahmat dan berkah. Rahmat dan berkah itu turun. Makanya sangat luar biasa Pak. Ketika Allah sudah turunkan rahmat, ketika Allah sudah turunkan berkah, maka hidup ini akan lebih mudah kita jalani. Kenapa? Karena yang ada adalah kedamaian. Kemudian ketika malaikat itu pergi, dia itu sudah selesai di dalam majelis zikir ini, maka ditanya oleh Allah, "Hai para malaikat,
kamu tinggalkan hambamu sedang apa? Saya tinggalkan hambaku sedang berzikir ya Allah. Terus ditanya lagi, mereka keinginannya apa? Ya Allah, mereka itu keinginannya agar masuk ke dalam surgamu. Ditanya lagi oleh Allah, apakah mereka sudah pernah lihat surga? Belum ya Allah. Bagaimana kalau dia lihat surga? Maka kata malaikat, kalau dia pernah melihat surga, maka dia akan lebih hebat lagi dalam berzikir. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, kemudian dia minta perlindungan apa? Ya Allah, dia berlindung supaya jangan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian malaikat pun ditanya lagi oleh Allah, apakah pernah dia melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana kalau pernah? Kalau dia pernah melihat neraka, tentu akan lebih hebat lagi untuk minta perlindungan dan terus untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Maka apa jawaban Allah? Sungguh jawaban yang sangat luar biasa. Ini hadisnya cukup panjang dari Imam Ahmad. Maka Allah pun katakan, Qultu anni ushidukum. Hai para malaikat, saksikanlah, anni qad ghafartu lahum. Hai para malaikat, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni orang-orang yang ada di majelis zikir ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu jawaban Allah Subhanahu wa taala bahwa pengampunannya itu tidak untuk Allah sendiri, tapi disaksikan oleh para malaikat. Ini ushidukum, saksikanlah kayak para malaikat. Sesungguhnya anni qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni semua dosa-dosa orang yang ada di majelis zikir ini. Jadi malam hari ini dosa-dosa bapak, dosa-dosa ibu itu sudah diampuni oleh Allah semuanya. Ketika Allah mengatakan ini ghafartu lahum, ketika Allah sudah menunjukkan ghafurnya, maka yang ada dalam diri kita, yang ada pada hamba-hamba Allah yang sedang berzikir adalah apa? Bahwa mereka itu akan diberikan min kulli dhikin makhrajan, akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan hidupnya. Jadi kalau Allah sudah ampuni dosa-dosa kita, nanti urusan kita itu mudah, Pak. Makanya kalau ngadain manaki itu sangat luar biasa. Kenapa? Kita punya hajat, kita punya keperluan, insya Allah keperluan itu akan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang tadi diampuni dosanya. Secara tidak langsung Allah akan berikan dia jalan keluar. Kemudian apa? Allah akan ganti kesusahan, kesedihan hatinya dengan kebahagiaan. Jadi orang-orang yang di majelis zikir ini, yang tadinya dari rumah itu sedih, ya, galau, banyak permasalahan, banyak hal-hal yang ingin diungkapkan, banyak tekanan-tekanan batin mungkin ya. Tapi ketika sudah sampai di sini, Allah ganti. Ganti apa? Diganti kesusahan dirinya, diganti kesedihan hatinya dengan kebahagiaan. Makanya insya Allah yang hadir di sini itu bahagia semua, Pak. Saya yakin. Kalau yang nggak bahagia berarti Allah lupa. Tapi nggak mungkin Allah lupa. Yang jelas sudah disaksikan oleh para malaikat bahwa itu semua akan diganti dengan kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, Allah berikan apa? Warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan-jalan tidak terduga. Jadi orang yang berzikir itu rezekinya tidak usah takut. Allah berikan dari jalan-jalan yang tidak terduga. Kenapa? Ya Allah Maha Kaya. Allah kan Maha Kaya, Pak. Ketika Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya, orang-orang yang berzikir itu orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Jadi orang yang berzikir itu Allah sendiri, Pak, yang narik. Jadi kalau Bapak kenal zikir, itu Allah tarik. Tarik supaya apa? Tarik supaya dekat dengan Allah. Kalau sudah ditarik dekat dengan Allah, ana ma'a abdi ma dzakarani, aku akan selalu bersama hambaku yang berzikir kepadaku. Maka sangat luar biasa, Pak. Alhamdulillah
kita diberikan oleh Allah sebuah amalan yang sangat luar biasa. Amalan apa? Amalan ahli surga. Apa itu? Zikir. Zikir itu amalannya para ahli surga. Kita dikenalkan, karena nggak semua orang itu bisa mengenal zikir. Kenal sih kenal, tapi nggak bisa ngelaksanain. Kenapa? Karena berat. Sebab ciri-cirinya Allah cinta kepada seorang hamba adalah dia itu dikenalkan dengan zikrullah. Dikenalkan dulu dengan zikir tadi. Nah, itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Maka dalam berzikir ini kita, apalagi zikirnya habis maghrib sampai isya, dilanjutkan sampai sekarang itu kita nggak mengenal atau nggak menghitung pahala. Sebab kalau dihitung pahalanya dunia nggak muat, Pak. Dunia nggak muat. Bapak dari maghrib sampai isya zikir. Nah, itu adalah waktu yang penuh berkah. Ketika habis zikir, kemudian Bapak sholat, sholatnya itu 6 rakaat. Barang siapa yang sholat habis maghrib 6 rakaat, maka dihitung sholat 12 tahun. Itu cuma 6 rakaat. Apalagi sholat kalau di Suryalaya itu sholatnya udah sampai 12 rakaat gitu ya Pak ya. Tapi dihitungnya 6 rakaat. Itu sangat luar biasa. Seperti sholat 12 tahun. Belum lagi kita wangtadirus sholat ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Jadi ketika sudah maghrib, kemudian kita tunggu sholat isya, maka dalam hadis Nabi, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah aku berikan satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu, dan juga bisa mengangkat derajat-derajatmu. Wa yarfa'uhu fi darajatikum. Akan diangkat derajatnya. Maka kata Nabi, yang ketiga adalah wangtadirus sholat ba'da sholat. Setelah sholat kita tunggu sholat. Jadi setelah maghrib kita tunggu sholat isya. Maka apa? Dalam hadis tersebut dikatakan fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat itu apa? Ar-ribat adalah orang yang menjaga musuh di garis paling depan. Orang yang menjaga musuh di garis paling depan, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa 1 bulan, kemudian malamnya qiyamul lail, malamnya sholat tahajud, malamnya sholat tarawih. Padahal kita kalau sholat tarawih kan kadang-kadang milih-milih ya, mana yang paling cepat gitu kan, mana yang paling cepat. Tapi kalau sudah nunggu sholat sampai sholat, itu sangat luar biasa. Seperti aribat, sebulan penuh kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Maka orang-orang thariqah itu yang nggak usah hitung pahala, yang penting ya laksanakan saja. Kalau sudah laksanakan, Allah pasti akan berikan hasilnya, Pak. Makanya nggak mungkin orang yang berzikir itu pada akhir kehidupannya itu kebelakang, nggak mungkin, Pak. Kenapa? Allah sudah janji, wa yarfa'uhu fi darajatikum. Akan angkat derajatmu ke derajat yang tinggi. Jadi nggak mungkin orang yang berzikir itu hidupnya akan sengsara, nggak mungkin. Apalagi orang-orang yang sering mengadakan manaqib dan di rumahnya ada majelis manaqib, pasti hidupnya makin berkah, insyaallah berkah. Ya, baik hadirin jamaah rahimakumullah. Malam hari ini itu pembukaan Pak ya. Nah, kita belum mulai. Pembukaan itu panjang gitu ya. Nah, kita belum mulai bahwa kita itu agar zikir kita makin mantap, kita juga harus kenal dulu dengan khotaman. Khotaman ini sangat luar biasa Pak. Ternyata Abah mursyid kita ini memberikan kepada kita itu tidak hanya spiritualitas saja, keakhiratannya saja, tapi Abah pun agar kehidupan kita itu seimbang, dunianya bagus, ya akhiratnya bagus. Maka kita pun diberikan amalan-amalan khotaman. Hadirin jamaah rahimakumullah. Khotaman, ya, khotaman ini yang kita baca adalah pertama sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi washabbihi wasallim. Kenapa sholawat yang kita yang dipakai dalam khotaman itu adalah sholawat ummi? Rupanya di sholawat ummi itu ada kata alihi. Alihi ini adalah menyebabkan bahwa sholawat itu termasuk keturunan-keturunannya, termasuk keluarga-keluarga besarnya itu dapat syafaat.
keluarga-keluarganya itu ditarik pula dalam sholawat. Maka dalam sholawat Umi ini itu menurut hadis Tirmidzi bahwa Umi di sini, sholawat Umi ini, alihi yang di sini itu termasuk ketika kita bersolawat sama saja kita pun sedang berobitoh kepada mursyid, sedang berobitoh kepada wali Allah. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pernah hitung berapa wali yang bapak, yang ibu bacakan suratul Fatihah ketika khataman? Berapa? Yang gitu Pak. Itu ternyata kalau dihitung itu sekitar 17 Pak. 17 para wali itu kita sedang butuh bantuan mereka. 17 para wali dari mulai ya kita baca ahli silsilah Abdul Qadir Jilani, Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi, Ja'far Siddiq, terus sampai Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin. Belum nanti ketika kita baca doa-doa yang lain dari Syekh Ahmad Bakir semuanya. Itu ternyata 17 para wali itu kita kirimkan Fatihah. Kenapa sih ketika kita berfatihah itu ya, orang-orang thariqah itu ketika Fatihah itu ya, misalnya kita doa tadi ya, Ustaz Ferry mengatakan ya Allah mudah-mudahan diberi keberkahan, kesehatan, dibarakah, dikaromah Syekh Shahibul Wafatajul Arifin. Kenapa harus lewat mereka? Apakah kita nggak bisa sendiri, doa sendiri nggak bisa? Bisa Pak, kita doa sendiri ya bisa, ya Allah ya berilah ini, bisa nggak? Ya bisa, cuma bisa ucapannya. Tapi ketika kita minta ya Allah ya berilah kesehatan, berilah rezeki yang banyak, berkah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdullah Mubarak Muhammad, Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin, Al-Fatihah, maka doa itu sangat mustajab. Kenapa doa yang seperti itu? Kenapa doa dengan tawasul itu sangat mustajab? Ini begini Pak, ketika kita ya dicintai oleh Allah, maka kita dikenalkan dengan zikir. Ketika zikir sudah mulai dirasakan, maka zikir itu akan merupakan sebuah kelezatan. Maka hadirin jamaah di sini ya, yang hadir di MLS ini pasti merasakan kalau habis sholat kemudian nggak mau zikir atau nggak zikir, pasti ada ada sesuatu yang hilang, betul Pak? Kalau ada sesuatu yang hilang berarti kita sudah naik tuh di tahap yang kedua. Kenapa? Karena pasti akan ada sesuatu yang hilang. Kalau misalnya kita habis sholat cuek saja, mau zikir mau nggak, ini berarti belum diangkat ke yang kedua. Harus banyak tobat lagi, terus istighfar, jangan sampai lupa. Tapi ketika sudah seperti itu, maka kami angkat ke dalam kenikmatan berzikir. Kalau sudah kenikmatan zikir, dia pun istiqomah zikirnya, maka Allah angkat lagi ke dalam tahap yang ketiga. Apa? Keakraban. Akrab dengan Allah. Rasanya itu yakinnya dengan Allah semakin menebal Pak. Kalaupun ada kejadian-kejadian yang menyusahkan kita tidak langsung bersedih. Oh pasti semuanya itu dari Allah. Jadi keilahiannya semakin tinggi. Kemudian ketika itu pun kita terus berzikir, maka kita didudukan dalam pintu tauhid. Pintu tauhid, keyakinan yang sangat tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana yakin bahwa Allah adalah segalanya. Ketika sudah sampai di situ, zikirnya masih istiqomah, Allah angkat dalam mukasyafah dan makrifahnya. Jadi Allah perlihatkan ya, kalau orang-orang TKN mah susah ya, karena apa? Karena memang penglihatan kita, mukasyafahnya kita ditutup oleh mursyid. Jadi biarpun zikirnya sudah 10 tahun, 15 tahun, bisa apa? Ya gak bisa apa-apa, padahal itu luar biasa Pak. Kenapa? Karena kita itu makrifahnya sangat tinggi. Apa makrifah yang tinggi itu? Makrifahnya adalah akhirat itu bisa kita tahu. Oh, setelah orang-orang yang berzikir itu nanti di akhiratnya seperti ini. Itu adalah makrifah yang paling tinggi. Oh, orang-orang yang berzikir itu nanti bahagianya di kuburan seperti ini. Sebab apa? Orang-orang yang berzikir ini Pak, nanti ketika dimasukkan ke dalam kubur ya, tidak 1 meter kali 2 Pak. Tapi kata Rasulullah apa? Orang-orang yang berzikir kepada Allah
dia dikubur, tidak pernah ada rasa takut di dalam kuburnya, dan kuburan itu sebatas mata memandang. Jadi rumah Bapak nanti sebatas mata memandang. Bayangkan Pak, sebatas mata memandang. Kalau dari sini lihat Ancol, berarti itulah rumah Bapak ya. Nah, kalau dari sini lihat PRJ, lihat Kemayoran di sana, itu luas Bapak, luas rumah Bapak nanti di kuburan. Ya, tapi jangan sekarang ini ya Pak ya. Sekarang ini harus berjuang dulu, berdakwah dulu, walaupun rumahnya nanti seperti itu. Itu orang-orang yang seperti itu makrifah Pak. Itu berarti sudah tahu ini toh setiap hari diperlihatkan surganya. Kemudian nanti di akhirat kita pun tidak sendirian, kita akan dijemput oleh para masyayikh. Nah, maka tadi ketika kita sudah zikir, kemudian tadi mukasyafah dan ma'rifah, kemudian Allah tarik lagi. Tarik ke dalam apa? Tarik di dalam fananya. Ya, kita mau belum sampai ke situ, pengetahuan kita di situ ya Pak ya. Ditarik dalam fananya, dalam artian dia itu tidak lewat satu detik pun untuk berzikir pada Allah. Jadi zikirnya terus istiqomah. Nah, Abah Anom itu sudah sampai ke situ Pak. Abah sudah sampai kepada puncaknya zikir. Jadi terus menerus, artinya nggak pernah sedetik pun untuk lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hatinya sudah nggak pernah lupa, maka dia itu selalu bersama Allah. Kalau sudah selalu bersama Allah, kita doa minta, ya Allah berilah kami keberkahan, berilah kami kesehatan, dibarakah, dikaramah. Tak langsung Zahmat Sohim Gulwafat Ajul Arif, maka langsung kepada Allah. Nempel, karena dia sudah nempel Abah itu dengan Allah. Jadi sudah sangat dekat, nggak bisa terpisahkan lagi dengan Allah. Nah, kalau kita paham seperti itu, nawidatul wujud ya. Tapi itu Abah sudah tidak ada. Tapi memang ketika di dunia pun Abah seperti itu, sudah sangat tempel. Makanya ketika kita datang ke Suryalaya, kita minta apa ya, lagi baris, kita ada keperluan apa sampai di Abah, minta doanya apa, ya langsung aja. Ya, tiba-tiba setelah pulang dari sana tercapai, tiba-tiba setelah pulang dari sana terkabul. Itu sebetulnya wajar, karena sudah sangat dekat dengan Allah. Sudah nggak ada jarak lagi, fananya hidup itu, Abah itu seperti itu. Nah, ketika khotaman pun sama, kita kirimkan para wali Allah tadi, ya dari mulai Syekh Ahmad Bakir, kemudian Syekh Imam Khawajiga, terus dengan para aulia Allah. Itu sudah sangat dekat sekali dengan Allah. Maka doanya sangat mustajab. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi sudah puncaknya zikir, maka ketika sudah sampai ke puncaknya zikir tadi, maka dia akan selalu bersama Allah. Ana ma'a abdi ma dzakara. Aku akan selalu berhambaku yang berzikir kepadaku. Ya, kalau kita kan zikirnya masih lupa-lupa. Makanya kalau doanya ya harus nempel dia. Doanya harus nempel dia. Kalau kita doa sendiri ya kita kadang-kadang 1 jam 2 jam baru ingat, pas sholat zuhur baru ingat, sholat asar baru ingat gitu kan ya Pak ya. Jadi itu Pak. Jadi itulah sangat luar biasanya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka ketika kita sholawat umi kita gandengkan tadi dengan para mursyid tadi. Dan kenapa kita kalau berdoa itu diiringi dengan mursyid? Karena mursyid ruhnya sudah sampai di sana. Ya, kalau sekarang sudah meninggal dunia, maka rohnya itu ngariung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana? Fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Di tempat-tempat yang seperti itu, yang sangat luar biasa. Dan inilah mursyid kita dibimbing oleh guru yang sangat luar biasa. Makanya walaupun mursyid kita sudah nggak ada, mursyid kita sudah tidak ada, itu kita masih dapat bimbingan beliau Pak. Ruhiyahnya masih dapat bimbingan. Jadi beliau nggak lepas dari kita. Kadang dibimbing lewat mimpi, kadang dibimbing lewat ruh. Ya. Kenapa sih MLS itu suka lihat lagi di WA, suka ziarah? Karena orang yang meninggal itu tadi masih bisa membimbing para aulia tadi, para aulia Allah tadi. Jadi keberkahan di situ ada. Ya, ini sebuah kisah Pak. Kemarin kita bilang bareng Mas Arfi dan teman-teman dari Kolbun Salim itu
kita itu ketemu di Surya lain. Kebetulan saya bimbing seorang kiai untuk bisa talqin zikir di sana. Ketika talqin zikir ini agar semakin percaya bahwa Abah itu selalu membimbing kita. Abah itu nggak pernah, beliau itu istilahnya lepas bimbingannya kepada kita. Ketika sudah ya mau ziarah ke makam Abah ini, ya kebetulan di samping saya kan kiai, beliau juga kiai tapi belum pernah yang namanya amaliyah TKN itu dilaksanakan karena baru talqin subuhnya. Nah maka ketika itu dalam hati saya bilang, Abah ini untuk ziarah di sana, untuk pembacaan tawasul, jangan orang yang biasa petugasnya, mudah-mudahan saya yang pimpin begitu. Rupanya apa-apaan biasa ada yang mimpin Pak ya, tawasul itu kalau masuk ke makamnya kan. Tiba-tiba setelah saya masuk ke makam, saya diusir Pak. Saya diusir oleh yang biasa tawasul tadi. Pergi. Udah waktunya nih, udah capek nih. Pergi. Siang kali ya. Udah siang ya, udah pergi. Saya kaget. Saya baru mikir, sebab tujuan saya bukan apa-apa, bukan saya ingin memperlihatkan pada kiai tersebut, tapi biar kiai itu nanti itu ada yang membimbing cara zikirnya. Cara zikirnya seperti ini loh. Karena kiai itu banyak jamaahnya, mudah-mudahan dengan beliau itu masuk thariqah, jamaahnya bisa dibawa. Tapi kan yang penting dia harus bisa bimbing dulu. Maka tiba-tiba saya diusir keluar, suruh zikir sendiri. Saya udah capek katanya. Udah ditutup makam. Saya kata, oh ini rupanya pendidikan Abah tadi. Jadi wajar kalau kita sering ziarah ke makam-makam para wali Allah, kemudian kita berdoa, ya kita berdoanya kepada Allah, bukan kepada wali tadi. Ya dalam artian kan kadang-kadang yang salah paham orang luar, kalau orang TKN sudah paham semua. Katanya mintanya ke wali, bukan, mintanya kepada Allah. Tapi wali itu mengaminkan doa kita. Karena ruhnya sudah sangat dekat sekali dengan Allah, maka wajar setelah ziarah masalah selesai, setelah ziarah kehidupannya berkah, wajar sebetulnya. Kan nggak ada yang tidak wajar, nggak ada yang nggak logis saja, karena ruhnya sudah bersama Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka ketika khotaman tadi, kenapa yang dipilih adalah sholawat umi? Maka karena sholawat umi adalah sekalian robito dengan para masai, dengan para mursi. Jadi itulah hebatnya. Kenapa dipilih sholawat umi? Padahal sholawat itu banyak. Kenapa? Biar kita pun bersolawat, para wali juga ikutan membantu sholawat kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, sholawat ini kalau doa kita belum ada sholawatnya, maka doa kita itu belum tembus ke arsinya Allah. Jadi masih ngawang-ngawang. Jadi kalau Bapak berdoa nih langsung, ya Allah, habis sholat misalnya doa, ya, tapi nggak sholawat, itu doanya belum dicapai Pak, belum sampai ke arsinya Allah, masih ngambang. Tapi ketika sudah sholawat, itu baru doa itu tembus ke arsinya Allah. Maka sholawat ini penting. Nah, sholawat itu adalah untuk hal yang pertama kali bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah sholawat kita baca surat Al-Insyirah. Nah, kita baca Alam Nasrah. Nah, Alam Nasrah ini tujuannya apa? Kita baca surat ini, fadilahnya apa? Alam Nasrah ini kalau kita baca, maka ada beberapa yang dapat kita dapatkan. Yang pertama adalah qalbu kita itu akan dibersihkan, ya, dibersihkan dari sifat-sifat syirik, sifat-sifat munafik, akan dibersihkan dari sifat-sifat tauhid. Jadi orang yang baca Alam Nasr itu qalbunya terbersihkan. Di samping zikir, terbersihkan juga dengan surat Alam Nasr tadi. Kemudian apa? Agar qalbu kita itu tidak berhenti berzikir. Nah, maka mesti berikan nih Alam Nasr. Cuma kan sayang, kata Alam Nasrohnya cuma 3 kali aja kan Pak. Harusnya 80 kali kan ya. 80 kali nggak apa-apa sih. Terus saja. Nah, kalau bisa ya tadi 80 kali, biar apa? Biar terasakan, agar qalbu kita itu terus bisa berzikir. Nah, jadi Alam Nasr itu biar qalbu kita juga nggak berhenti berzikir dari bacaan Alam Nasr tadi. Nah, kemudian apa?
orang-orang yang membaca Alam Nasro, maka orientasi dunianya sedikit terkurangi. Yang ada apa? Orientasinya adalah akhirat. Bagaimana kampung akhirat ini yang akan kita tempati, harus kita bawa bekal yang banyak. Maka orang yang baca Alam Nasro ini, ya, secara otomatis dia itu akan lebih giat beramal ibadah. Ibadahnya akan semakin rajin. Kenapa? Karena ukhrawinya lebih tinggi daripada dunia. Nah, ini fungsi atau fadilah dari surat Al-Insyirah. Kemudian surat Al-Insyirah ini akan dimudahkan kesulitan kita. Jadi Allah akan berikan jalan keluar dari segala macam kesusahan hidup kita. Jadi kalau kita hidupnya lagi susah-susah, hidupnya lagi galau-galau, bete-bete, baca Alam Nasroh yang banyak. Ya, baca khotamah, sering-sering baca khotamah. Kenapa? Allah akan ganti tadi. Alam Nasroh juga itu akan oleh Allah. Nah, maka kalau kita khotamah, Nabi sholat khotamah, sebetulnya tadi secara tidak langsung Bapak sadar nggak sadar, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Tahu nggak tahu akan dimudahkan. Sebab orang-orang yang berzikir ini, Pak, itu ibaratnya orang yang bekerja untuk Allah. Orang yang bekerja untuk Allah. Cuma apa? Kalau zikir thariqah itu kerja untuk Allah, tapi kita nggak mikirin bayaran. Misalnya begini, si A kerja untuk si B, itu tujuannya agar diberi upah. Namun si C kerja untuk si B, tujuannya hanya pengabdian. Yang penting saya nyapu, saya bersih-bersih, mau digaji mau enggak terserah. Kira-kira si B mau gaji yang lebih besar mana? Si A apa si C, Pak? Si C. Kenapa? Kerjanya pengabdian. Padahal si B itu maha kaya segalanya. Demikian juga orang yang berzikir. Orang yang berzikir karena Allah, bukan karena tujuan sesuatu. Ya, orang yang baca khotamah karena Allah, bukan karena tujuan sesuatu. Allah akan berikan juga yang terbaik, yang terbanyak. Kenapa? Oh, kamu baca ini ikhlas, nggak minta apa-apa gitu kan, dalam artian ya walaupun kita boleh aja berdoanya nanti ada berikutnya, tapi kamu baca ini ikhlas karena aku, maka Allah pun akan berikan. Ya, orang yang bekerja karena ingin dapatkan upah ya digaji juga. Tapi orang yang bekerja karena Allah, karena ikhlas, karena pengabdian, akan digaji juga akan dapatkan bonus. Ya, ibaratnya kalau tuan rumahnya karena pemurah punya mobil, udah mobil pakai aja deh sama gitu ya. Tapi kalau yang digaji gaji aja sebulan, misalnya 5 juta kasih 5 juta doang gitu kan. Kalau yang ini 5 juta dikasih, mobil suruh pakai, ini suruh pakai. Demikian juga ketika kita zikir kepada Allah seperti itu. Kita nggak minta, tapi Allah akan berikan gaji juga, akan berikan bonus juga. Kenapa? Karena pengabdiannya itu, karena keikhlasannya itu. Maka kita pun belajar untuk sampai ikhlas. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka orang-orang yang berzikir tadi, ketika dia habis sholat khotamah, itu akan dibukakan rezekinya, akan diberikan kemudahan dalam rezeki. Kemudian setelah baca surat Alam Nasroh, kita pun baca surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini fadilahnya apa? Maqra'aha kana min auliyaillah. Barang siapa yang membacanya, maka ia termasuk aulia Allah. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas, maka dikatakan sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Nah, kemudian apa? Yang kedua, cintamu dalam bacanya telah memasukkanmu ke dalam surga. Jadi orang-orang yang baca Al-Ikhlas itu karena memang suka dengan artinya, dengan kecintaannya, dengan tauhidnya, maka akan diberikan cintanya tadi dengan Al-Ikhlas tadi, dia apa? Surga. Demikian juga kita baca Al-Ikhlasnya berapa kali, Pak? Kalau di kota Mantam 500 kali, ya 500 kali. Sangat luar biasa, 500 kali. Ya, itu 500 kali. Maka kita pun dikatakan sebagai kekasih Allah, dalam artian dikasih oleh Allah, kemudian kita juga akan dapat surga. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, barang siapa yang bacanya 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Ya, rumah di surga itu 10 kali baca. Kita baca, ya. Kita baca kalau bisa sampai kota Mantam 500 kali, sangat luar biasa. Barang siapa membacanya 11 kali, di hari itu ia tidak berdosa.
atas gangguan setan, meskipun setan sudah berupaya keras. Jadi kalau kita baca 11 kali surat Al-Ikhlas, maka kita pun akan kuat menghadapi godaan setan. Nah, ini surat Al-Ikhlas. Maka apa berikan? Setelah alam nasrah, setelah rezekimu banyak, setelah akhiratmu bagus, kemudian biar hatimu ikhlas, biar benar-benar kamu dikasihi, disayangi oleh Allah, diberikan. Maka setelah alam nasrah baca surat Al-Ikhlas. Tidak Al-Ikhlas dulu tapi alam nasrah. Tapi di sini alam nasrah dulu baru Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu kita baca apa? Kemudian setelah itu kita baca doa Allahumma ya qadiyal hajat. Nah, kita kirim dulu Pak, ya, ila hadratin Syekh Ahmad Bakir. Syekh Ahmad Bakir ini Pak, waktu kecil itu sudah dapat salam dari Rasulullah. Waktu masih sekian tahun mau lahir, itu sudah dapat salam dari Rasulullah. Jadi ceritanya begini, ketika Rasulullah sedang menggendong Husain, ya, Husain itu cucunya, anaknya Ali bin Abi Thalib bin Fatimah. Ketika sedang gendong Husain, maka Jabir itu di sampingnya. Jabir, nanti dari cucu ini akan lahir orang yang namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini nanti ketika di yaumil kiamah akan dipanggil oleh Allah sebagai pemimpinnya para ahli ibadah. Jadi pemimpinnya para ahli ibadah nanti Ali Zainal Abidin nanti. Nah, dari Ali Zainal Abidin ini nanti akan lahir orang, ya, yang namanya Muhammad Al-Bakir. Nah, maka sudah dapat salam. Nanti kalau kamu jumpai Ahmad Bakir tadi, salam dari aku, salam dari Rasulullah. Nah, rupanya ketika dia itu Jabir masih hidup, maka dia pun salam. Oh, salam dari Rasulullah. Nah, jadi waktu kecilnya salam dari Rasulullah, dan Ahmad Bakir ini itu tergolong sebagai wali kutub. Nah, maka ketika kita baca, ya, kita sebelum baca Allahumma ya qadiyal hajat, kita lewati beliau tawasulna ila hadratin Syekh Bakir Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu kita tawasul, kita robita kepada beliau, kemudian kita doa Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Ya Allah, Kau Maha tahu hajatku. Maka doanya sangat luar biasa Pak, ya. Kalau memang baik saat itu untukmu, Allah kabulkan sekarang juga. Kalau memang itu cocok untukmu, Allah kabulkan setelah khotaman ini, kamu kabulkan juga doa ini. Kenapa? Karena doanya sudah kita lewat beliau, sudah lewat wali kutub tadi. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat. Kita doanya kan sangat luar biasa. Kita tidak minta ini, kita butuh ini, tidak. Tapi ya Allah, Kaulah yang mengabulkan segala hajat. Hajat kita banyak, keinginan kita banyak sekali keinginan kita. Tapi apa? Kita doanya seperti itu. Nah, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Ya Allah, ya, yang menutupi segala kebutuhan, yang mencukupi segala kebutuhan. Allahumma ya dafiyal baliyah. Ya Allah yang menolak segala mara bahaya dan bencana. Allahumma ya syafil Allah. Ya Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Terus kita doa. Terakhirnya apa? Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang berdoa ditutup dengan Allahumma ya arhamar rahimin 3 kali, maka doanya sangat mustajabah. Allah malu kalau tidak mengabulkan doa tersebut. Hadirin jamaah rahimahullah. Maka ketika kita doa, sudah doanya Robito dengan wali kutub Syekh Ahmad Bakir, kemudian kita doanya seperti itu, kira-kira Allah tahu persis nggak Pak doa kita? Yang diinginkan kita tahu persis nggak? Tahu Pak. Makanya orang-orang yang berzikir ini kadang-kala sebelum doa tiba-tiba sudah dikabulkan. Ya, saya yakin yang di sini banyak yang belum doa, ya Allah. Kayaknya baru mau doa kok tiba-tiba sudah ada. Itu sudah biasa bagi orang-orang yang berzikir, nggak usah heran. Kenapa? Wallahu ya'lamu fis sudur. Allah tahu persis apa yang ada di dalam hatimu. Ketika kau doa, oh ini rajin khotamah, ini rajin zikir. Oh ini sebetulnya pengennya ini nih, ya. Wah ini pengennya ini nih, ini keinginannya ini. Kok tiba-tiba sudah ada sebelum berdoa? Ya wajar karena Allah lebih tahu. Oh kamu butuhnya ini, kasih
kasih. Nah itulah Pak, hebatnya orang-orang yang berzikir, hebatnya orang-orang thariqah itu seperti itu. Jadi sebelum minta kadang-kala sudah diberikan. Kenapa? Karena Rasulullah pun pernah bersabda, orang yang berzikir kemudian dia lupa berdoa, maka Allah akan berikan yang terbaik daripada doanya orang yang paling baik. Allah berikan yang terbaik. Nah demikian juga ketika kita doa Allahumma ya qadil hajat, ditutup dengan ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, maka Allah malu kalau tidak mengabulkan doa kita. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian apalagi kita baca la haula wala quwata illa billah, ya. Kita dengan imam khawajikan. Imam khawajikan ini Pak, imam khawajikan ini sama Pak. Ini juga wali yang besar. Nah, dia imam tapi dari tarekat Naqsabandiyah. Ya, dari Naqsabandiyah. Dan dia ditalkin langsung oleh Nabi Khidir. Jadi bukan oleh wakil talkin lagi, tapi langsung oleh Nabi Khidir yang menalkin imam khawajikan tersebut. Imam khawajikan dulu kita Fatihah, imam khawajikan Al-Fatihah, kemudian kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil azim. Berapa kali Pak? 3 kali. 500 kali ya. Apa sih 500 kali ini faedahnya? Kalau kita lagi supek, ya, kalau kita lagi gelisah, kalau kita lagi resah, akan hilang Pak resahnya. Jomblo cepet nih, tapi Allah lebih tahu nanti kalau misalnya jomblonya harus dapat langsung, wah nanti perjuangannya kurang nih. Jadi biarin aja jomblo dulu katanya gitu. Kemudian apa? Memperoleh pertolongan dari kesulitan, kegelisahan hidup. Jadi orang yang baca la haula wala quwata illa billahil azim itu akan diperoleh pertolongan dari kesulitan dan kegelisahan hidupnya. Kemudian apa? Kekayaan surga. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, pernah ada orang sahabat, ya seorang sahabat yaitu ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saya sedang ditahan ya oleh musuh. Ya, maka berikan saya jalan keluar agar saya itu tenang hatinya dan dia bisa keluar. Maka oleh Rasulullah dikatakan, kamu sepulang dari sini bacalah wala wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya. Maka kemudian suami istri itu bacalah wala wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya Pak. Padahal ini anaknya lagi ditahan oleh musuh. Tiba-tiba pas subuh anaknya bisa melarikan diri. Setelah melarikan diri, ternyata hanya melarikan diri saja. Dia itu musuh-musuh itu ada kambingnya 30 ekor di bawah semua. Jadi sudah keluar meninggalkan itu dapat ghanimah juga rupanya ya. Nah, itu sudah ditahan Pak. Apalagi cuma bapak yang cuma gelisah-gelisah sedikit ya. Masalah utang-utang gitu. Itu sebenarnya masalah kecil Pak. Orang yang ditahan aja bisa keluar bawa kambing, apalagi bapak ya yang nggak ditahan masih di sini, masih sehat, masih seger. Insya Allah dengan la haula wala quwata illa billahil azim yang banyak ya 500 kali tadi, maka insya Allah masalah pun akan selesai. Nah itu jadi insya Allah Pak, di khotaman itu memang kita diberikan oleh mursyid ini loh, jalan hidup kamu itu dunia dapat, akhirat dapat, masalah kamu terselesaikan. Ibaratnya ini ada obatnya nih, ada dikasih resepnya laksanakan aja intinya. Nah itu la haula. Kemudian setelah kita baca la haula tadi, kita baca istighfar ya. Kita baca istighfar. Kita baca astagfirullahaladzim. Namun sebelum istighfar kita baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Tujuannya apa? Qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas. Itu menghindarkan kita dari sihir, Pak. Dari sihir, dari setan, dari iblis. Sebab bagaimanapun dalam hidup ini ya, dalam kehidupan kita lah, kita kadang-kala ada yang nggak suka dengan nikmat yang kita dapatkan. Kadang-kala ada yang iri, ada yang dengki, ada yang macam-macam, mungkin karena bisnis, karena apa, saingan atau dagang karena apa. Itu ada persaingan itu, maka diberikan oleh apa? Ini untuk backup kamu agar kamu tidak kena sihir, agar kamu tidak kena guna-guna. Baca muawwidataini, baca qul falaq, baca qul binnas. Nah, di tengahnya ada istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, terus di situ itu apa? Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin makhrajan
wa min kulli hamin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan lagi, jika kau istighfar banyak-banyak, maka kau akan diberikan kemudahan dalam hidup. Segala kesulitanmu akan aku beri jalan keluar, kemudian hatimu yang sedang galau resah akan aku ganti dengan kedamaian, ketentraman. Kemudian Allah akan berikan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalan-jalan yang tidak terduga. Di samping sihir kita hilangkan, ya, di samping guna-guna kita hilangkan semua, maka kita pun dapatkan berkah dari baca istighfar tadi. Apa hati kita damai, rezekinya banyak. Ini mau nikmat apa lagi? Itu kan istilahnya. Nah, hadirin jamaah rahimahullah. Jadi itulah khataman yang kita baca. Kemudian setelah itu kita baca hasbunallah. Hasbunallah ini kepada siapa tawasulnya? Kepada Imam Mudzaffir, Syekh Ahmad Mudzaffir. Nah, di situ hasbunallah ini ketika kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, itu amalan wali tadi itu tidak tersentuh dengan bencana. Jadi kalau ada bencana-bencana, misalnya ada ya wabah-wabah apalah, mau tsunami, gunung meletus atau apa, maka kita tidak tersentuh dengan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil tadi. Nah, itu. Nah, kalau misalnya sekarang ya bencana-bencana yang ya dalam kehidupan kita lah, ya misalnya keretakan rumah tangga atau apa, akan diberikan nikmat dan karunia-Nya. Orang yang baca hasbunallah akan diberikan nikmat dan karunia. Kemudian orang yang baca hasbunallah wa ni'mal wakil, dia itu emosinya stabil. Jadi nggak labil Pak, orangnya emosinya stabil, jadi cerdas secara spiritual. Jadi nggak gampang marah orangnya. Itu kalau baca hasbunallah. Maka kata Rasulullah, kalau kau sering marah, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi secara spiritual pun kita memang diajarkan bagaimana sih supaya kita jadi orang yang cerdas spiritualnya. Kemudian setelah itu kita kirim Fatihah kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nikmal maula wa ni'man nasir. Berapa? 500 kali. Yang singkat biasanya kita baca 15 kali. Nah, ketika kita baca nikmal maula wa ni'man nasir, maka kita akan tawakal hidupnya. Jadi nikmal maula wa ni'mal wakil itu tujuannya apa? Agar kita hidup itu pasrah kepada Allah. Ya. Barang siapa yang tawakal pada Allah, Allah akan cukupi semua kebutuhan kita. Bayangkan Pak. Jadi kalau kita sudah pasrah, sudah tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi kebutuhan kita. Kebutuhanmu apa sih? Ini. Kau pasrahkan kepada Allah, aku yang akan cukupi, kata Allah. Nah, maka hasbunallah nikmal maula wa ni'mal wakil tadi, sebelum kita baca itu, kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita baca itu, maka di hati kita akan diberikan sifat tawakal. Nah, inilah fungsi atau fadilah dari nikmal maula wa ni'man nasir. Kemudian yang berikutnya adalah ya khafiyal bi adribni bi lutfikal khafi. Ini kita tawasulnya kepada Abah Sepuh dan Abah Ano. Kenapa kita baca ini? Ini Pak, doa yang sangat luar biasa. Doa yang tidak masuk akal, tapi kan Allah kabulkan. Misalnya begini, secara logika, ya, secara teori, kita nggak mampu beli mobil. Kenapa? Karena penghasilannya sekian, ininya sekian. Secara teori, kita tidak mungkin mau pergi haji, pergi umrah. Tapi Allah yang akan memampukan. Dengan apa? Ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi. Jadi ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi, kamu doa kepada Allah, tapi Allah nanti akan memberikan. Jangan pernah ragu dengan Allah. Yakin bahwa Allah pasti berikan. Dan ya khafiyal lutfi adrikni ini adalah orang yang tidak mampu menurut logika, tapi Allah yang akan memampukan. Kita diajarkan doanya. Maka ya khafiyal lutfi adrikni bi lutfikal khafi. Kemudian doa yang berikutnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau doa diakhiri dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka doa ini sangat mustajabah, akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari atas sampai awal, dari awal tadi sampai la ilaha illa anta, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat Ajengan Jejen Pak. Ajengan Jejen dulu itu ya
Di samping pesantrennya itu ada bar, kafe, bar yang setiap waktu itu musiknya sampai kedengaran di pesantren tadi, diskotik ya. Pas sampai kemana-mana beliau itu ya, dari mulai ujung Sumatera sampai ya, Pekalongan paling timur di sana, dia cari mana kiai yang hebat yang bisa menghentikan diskotik itu, yang bisa menghentikan bar itu. Dia puasain 40 hari, malah tambah rame lagi Pak. Tadinya cuma satu jadi 2, jadi 3. Ini orang dikuasain kok malah tambah banyak. Santrinya suruh puasa biar barnya bubar, malah tambah bagus, malah tambah subur. Akhirnya datang ke Abah Anom. Abah, nih di samping saya ini pesantren tuh ada ini, ada bar, ada ini, ada diskotik, ada ini. Aduh, jadi pengennya bubarkan gitu ya. Nah, jawaban Abah sangat luar biasa. Ya, kalau nggak ada yang jelek, terus kapan kita tahunya ada yang baik gitu. Kata dengan jajan, waduh ini jawabannya kok begini gitu ya, pengennya dia nih biarin satu hari besok nanti pada bubar gitu ya, pengennya dengan jajan. Tapi karena Abah sangat luar biasa, kalau ada yang baik kita tahu yang baik, nah kalau ada yang jelek ya kita baru tahu yang baik, istilahnya harus ada bandingnya. Kemudian disuruh mengamalkan la ilaha illallah ini, baru 3 hari diamalkan la ilaha illallah, itu semua bar tutup semua. Itulah mursyid itu seperti itu. Jadi 3 hari, dan udah bertahun-tahun nyari guru yang bisa ngapus, kemana-mana nggak bisa. Setelah datang ke Abah Anom 3 hari baru itu tutup semua. Nah, baru diamal. Nah itulah bagaimana hebatnya doa-doa dalam khataman. Kemudian yang terakhir ini adalah doa ya latif. Ya latif ini Pak, ini sangat-sangat luar biasa Pak. Ya, itu sebagai jalbul rizki. Jadi penarik rizki, dan juga orang itu kalau ingin cepat terlaksana hajatnya itu baca ya latif yang banyak, ya latif yang banyak. Kemudian apa? Wasilah kalau misalnya masuk di penjara supaya cepat keluar, nah baca ya latif yang banyak. Dan dia pun dengan ya latif ini maka orang bisa menghilang gitu ya. Tapi ingat, makanya ketika baca ya latif ini dikasih password oleh mursyid apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Supaya jangan lepas. Sebab nanti kalau mau enak, wah iya nih masuk penjara lagi, biar bisa keluar gitu kan, wah biar bisa cepat dapat rezeki lah. Jadi nanti tujuannya kan lain. Makanya dikasih password. Passwordnya apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Biar apa? Ketika baca ya latif tadi tetap Allah tujuannya, tetap Allah, biar Allah tujuannya. Nah itu makanya sebelum ya latif kan itu bacanya ilahi anta maksudi, ilahi anta. Sebab ya latif ini sangat luar biasa. Apalagi kalau dalam khataman kamu ya 16.641 ya, kalau singkat 129. Maka kalau kita baca khataman tamat ya itu ya boleh lebih boleh silakan. Kalau mau rizkinya banyak bacanya 129 aja. Kalau mau banyak lagi boleh, jangan lebih dari 129. Sebab apa? Itu ibarat kunci. Jadi kunci itu geriginya itu segitu. Nah giginya masuk tuh 129. Ah rizkinya tinggal ngambil tuh. Ibarat yang tuyul keluar gitu kan. Jadi rizkinya 129 itu ibarat gerigi. Ya ini kata orang hikmah Pak. Nah, giga gerigi, maka 129 itu pintunya mudah dibuka, pintu rizkinya. Tapi kalau lebih, geriginya beda lagi, susah masuknya. Jalan 300, 400 susah. Makanya kalau baca ya latif itu ya pas aja. Ya. Kalau lebih bagaimana ya? Silakan aja lebih, monggo silakan. Boleh aja, boleh. Ini hanya sekedar perbandingan aja. Oh kalau orang hikmah itu ketika baca ya latif kenapa 129? Itu karena geriginya itu pas, gerigi rizkinya itu pas. Ya. Kenapa bacanya 16.651? Karena 129 kali 129 itu hasilnya segitu. Makanya kalau orang baca ya latif khotamah, insya Allah terbuka semuanya itu. Tapi ingat, ketika terbuka tetap passwordnya adalah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hadirin jamaah rahimakumullah, meskipun kita lihat bagaimana kehebatan khotaman seperti ini, ya kita pun sering minimal kalau bisa ya setiap hari khotaman.
apalagi kalau kita banyak perlu-perlu, maka setiap bakti asyar hari Senin, hari Kamis, ya usahakan kita khotaman, karena itulah keberkahannya. Dan mudah-mudahan kita pun bisa istiqomah dalam khotaman. Dan yang jelas kita perlu minimal seminggu sekali kita khotaman, itu minimal, paling minimal. Paling kalau ikhwan yang hadir sudah di MLS ini bisa khotaman tam di sini, masya Allah sangat luar biasa. Ikuti kalau ada khotaman tam, ya. Kalaupun ngantuk